Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Halo, welcome back YouTube my channel. Bertemu lagi dengan saya, Yan. Kali ini kita akan belajar mata kuliah pendidikan multikultural. Materi pada hari ini tentang hakikat kebudayaan sebagai kekuatan dan stabilitas masyarakat. Pada pembelajaran kali ini, saya akan ditemani oleh Kak Abdul Muiz, Kak Triani, dan Kak Herlina. Materi yang akan kita bahas tentang pengertian kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan, macam-macam wujud kebudayaan, dan fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Triani. Oke, makasih ya Yan. Ngomongin tentang kebudayaan, sering sekali disalahartikan dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita ngomongin tentang tari-tarian, kita ngomongin tentang nyanyi-nyanyian, kita ngomongin tentang baju daerah, itu dinamakan budaya. Tapi kalau kita ngomongin tentang HP, kita ngomongin tentang pesawat terbang, kita ngomongin tentang kipas angin, itu bukan budaya tapi teknologi. Loh, kok bisa begitu? Memangnya teknologi bukan bagian dari budaya? Memangnya pertanian bukan bagian dari budaya? Memangnya pendidikan juga bukan bagian dari budaya? Nah, yang seperti itu tuh yang salah dalam kehidupan masyarakat. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu kebudayaan. Oke, kita analogikan dari hal yang sederhana terlebih dahulu. Bagi ikan, kebudayaan itu seperti air. Artinya, ikan tidak bisa hidup tanpa air. Begitu juga manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa udara. Physically, manusia tidak bisa hidup tanpa udara. Tapi manusia yang berakal, manusia tidak bisa hidup tanpa kebudayaan. Walaupun begitu, kebudayaan itu bersifat abstrak, tapi kebudayaan tetap harus dimiliki oleh setiap manusia yang berakal. Nah, saya rasa dari analogika tersebut kita sudah memahami apa itu kebudayaan. Oke, selanjutnya saya akan membahas definisi kebudayaan dari beberapa pakar. Ada sebuah buku yang menyatakan bahwa definisi kebudayaan itu lebih dari 100. Nah, tapi kita tidak akan membahas itu semua. Kita hanya akan membahas beberapa, kemudian nanti kita tarik benang merah apa itu kebudayaan. Definisi yang pertama dari Profesor Dr. Kuncharaningrat. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, budi atau akal, sehingga budaya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan akal atau budi manusia. Kita simak lagi definisi yang kedua disampaikan oleh Edward Taylor, bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang mengandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, adat istiadat, dan kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai bagian dari masyarakat. Definisi dari Taylor ini bahwasannya keseluruhan, artinya seluruh hidup manusia adalah budaya,
Sebagaimana analogi bahwasanya ikan tidak bisa hidup tanpa air, begitupun manusia yang berakal tidak bisa hidup tanpa budaya. Selanjutnya, menurut Selo Soemarja dan Sulaiman Soemardi, bahwa kebudayaan adalah sarana hasil cipta, rasa, karsa dari masyarakat. Nah, kata kuncinya ada 3. Cipta terkait dengan akal budi, rasa terkait dengan hati, dan karsa terkait dengan perilaku, upaya kerja untuk membudidayakan apa yang menjadi cipta dan rasakan. Jadi, yang dimaksud dengan budaya itu berkaitan dengan 3 kata kunci yang mencakup gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia. Kebudayaan merupakan program bertahan hidup dan adaptasi suatu kelompok dengan lingkungannya. Program budaya terdiri dari pengetahuan, konsep, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota kelompok melalui komunikasi. Oke, terima kasih Kak Yani. Selanjutnya akan dibahas oleh Kak Muiz. Silakan Kak Muiz. Oke, terima kasih Yan. Untuk selanjutnya yaitu unsur-unsur kebudayaan menurut Kuttaraningrat. Untuk yang pertama yaitu sistem religi atau upacara keagamaan. Kepercayaan manusia terhadap adanya Maha Pencipta atau yang Maha Kuasa. Untuk yang kedua yaitu sistem organisasi kemasyarakatan. Sistem ini muncul karena kesetaraan manusia yang sempurna itu memiliki kelemahan serta kelebihan sesuai individu masing-masing, sehingga timbul rasa untuk bersatu atau berorganisasi. Untuk yang ketiga, sistem pengetahuan lahir karena akal dan pikiran manusia itu berbeda-beda, sehingga memunculkan dan mendapatkan segala sesuatu yang berbeda. Untuk yang keempat, bahasa. Bahasa sesuatu yang berawal dari kode tulisan hingga berubah sebagai lisan atau kata untuk mempermudah komunikasi antar sesama manusia. Bahkan ada yang dijadikan sebagai bahasa universal seperti bahasa Inggris. Selanjutnya kesenian. Lanjut untuk yang keenam yaitu sistem mata pencaharian hidup. Terlahir karena keinginan yang tidak terbatas, ingin lebih. Untuk yang terakhir yaitu teknologi dan peralatan. Timbul karena manusia mampu menciptakan barang yang dapat dipenuhi atau memenuhi kebutuhan hidup manusia. Unsur-unsur di atas merupakan unsur-unsur budaya universal dalam arti dimanapun, kapanpun, dan berlaku terhadap siapapun di belahan dunia manapun. Ketujuh unsur tersebut pasti ada. Oke, terima kasih Kak Muiz. Selanjutnya akan dibahas oleh Kak Herlina. Silakan Kak. Terima kasih Yan. Selanjutnya yaitu mengenai wujud-wujud kebudayaan. Nah, yang pertama yaitu ada wujud kebudayaan sebagai sistem ide. Wujud kebudayaan sebagai sistem ide ini bersifat abstrak, tidak bisa diraba dan juga tidak bisa difoto. Nah, wujud kebudayaan sebagai sistem ide ini ada dalam alam pikiran individu yang menganut kebudayaan tersebut. Wujud kebudayaan sistem ide ini bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan norma, agama, adat istiadat, hukum, dan juga atau aturan perundang-undangan. Contoh dari wujud kebudayaan sistem ide ini yang bertujuan untuk mengatur dan sebagai acuan
dalam kehidupan masyarakat, yaitu misalkan sopan santun dalam bertamu, sopan santun dalam berbicara kepada orang yang lebih tua. Norma sosial ini tidak tertulis, tapi bisa dirasakan atau bisa dipatuhi oleh masyarakat berkebudayaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu kebudayaan wujud sistem aktivitas. Kebudayaan wujud sebagai sistem aktivitas ini yaitu terjadinya aktivitas masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya yang bersifat kontinu dan juga berpola. Misalkan dalam suatu adat perkawinan warga Flores, atau juga contohnya yaitu pemilihan umum yang ada di Indonesia. Nah, partai politik atau kampanye yang ada di Indonesia ini merupakan salah satu wujud dari aktivitas masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu tentang wujud sebagai sistem artefak. Nah, wujud sebagai sistem artefak ini merupakan wujud yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat secara langsung. Nah, wujud sistem artefak ini biasanya berbentuk fisik, yaitu hasil dari wujud kegiatan, wujud sistem ide dan juga wujud sistem aktivitas. Nah, dari keduanya ini menghasilkan suatu bentuk fisik, yaitu misalkan kain tenun, terus kain ulos atau wayang golek yang ada di Jawa Barat. Nah, itu merupakan suatu hasil karya dari kebudayaan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oke, makasih Kak Herlina. Materi terakhir akan dibahas oleh saya sendiri. Selanjutnya, fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya, seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri. Kekuatan yang tersembunyi dalam masyarakat tidak selamanya baik. Untuk menghadapi kekuatan yang buruk, manusia terpaksa melindungi diri dengan cara menciptakan kaidah-kaidah yang pada hakikatnya merupakan petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan bertingkah laku di dalam pergaulan hidup. Kaidah-kaidah kebudayaan berarti peraturan tentang tingkah laku atau tindakan yang harus dilakukan dalam suatu keadaan tertentu. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.